السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Hadirin yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda di dalam sebuah hadisnya yang berbunyi, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin, yang artinya menuntut ilmu adalah kewajiban atas setiap muslim. Ada kewajiban dan dua amanah yang wajib dipikul dan dilaksanakan oleh penuntut ilmu, yaitu yang pertama at-tahammul, yakni kewajiban terus menerus untuk menuntut ilmu sampai diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yakni al-ada, yakni berusaha bagaimana menyampaikan ilmu dengan apa yang sudah kita ketahui. Ini adalah amanah yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti. Kita menuntut ilmu untuk apa? Kita menuntut ilmu agar Allah Subhanahu wa taala mencintai kita. Kita menuntut ilmu agar takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menuntut ilmu untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menuntut ilmu supaya hati bertambah baik dan bersih. Di awal dakwahnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala juga telah berfirman kepada beliau yang berbunyi, wasiyabaka fatahhir, bersihkanlah bajumu. Quran surah Al-Muddathir. Para mufassirin atau ahli tafsir menyatakan tentang ayat ini, yang pertama bahwa maknanya adalah bersihkan jiwamu dari segala macam perbuatan syirik. Yang kedua, bersihkan amalmu dari kotoran. Yang ketiga, bersihkan akhlakmu. Yang keempat, bersihkan bajumu. Orang-orang yang membersihkan hatinya adalah orang-orang yang paling bahagia di muka bumi ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, qad aflaha man zakkaha, sungguh sukses, sungguh beruntung orang-orang yang membersihkan hatinya dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qad khaba man dassaha, dan sungguh merugi orang-orang yang mengotori hatinya dengan berbuat dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang mulia, Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah taala berkata, hak Allah dalam kita melaksanakan ketaatan ada 6 perkara. Yang pertama, ikhlas dalam beramal. Yang kedua, nasihat karena Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ittiba, yakni mengikuti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, menghadirkan bahwa Allah telah berbuat baik kepada kita. Yang kelima, menghadirkan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memberikan karunia yang besar kepada kita. Yang keenam, menghadirkan bahwa kita adalah orang-orang yang lalai dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kalian semua berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan ke atas orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda berkaitan dengan menyambut datangnya bulan Ramadan. Beliau bersabda, qad ja'akum Ramadan, sungguh telah datang kepada kalian semua Ramadan, syahrun mubarakun, bulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Iftaradallahu alaikum siyamahu, yang mana pada bulan tersebut Allah Subhanahu wa taala mewajibkan ke atas kalian semua berpuasa. Tuftahu fihi abwabul jannah, yang mana pada bulan tersebut Allah Subhanahu wa taala membuka pintu-pintu surga. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim,
dan pada bulan itu pula Allah Subhanahu wa taala membuka pintu-pintu neraka. Allah Subhanahu wa taala menutup daripada pintu-pintu neraka. Wa tughallu fihi syayatin, dan Allah membelenggu syaitan-syaitan. Fihi lailatun, yang mana pada bulan tersebut terdapat suatu malam khairum min alfi syahrin, malam tersebut lebih baik daripada 1000 bulan. An hurima khairaha, barang siapa yang tercegah kebaikan di malam tersebut, faqad hurima, maka dia akan tercegah. Hadis riwayat Ahmad dan An-Nasa'i. Di antara persiapan yang kita siapkan untuk memasuki bulan Ramadan, yakni yang pertama, hendaknya kita senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua dosa-dosa yang telah kita lakukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha." Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala taubatan nasuha, dengan taubat yang nasuha, taubat yang sesungguhnya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum memasuki bulan Ramadan, hendaknya kita latih diri kita. Yang kedua, dengan menyibukkan diri kita untuk membaca Al-Quran. Dan kita sama-sama ketahui bahwasannya bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran." Bulan Ramadan adalah bulan yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran di dalamnya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sibukkan diri kita dengan membaca Al-Quran. Kalau di bulan-bulan yang lalu minimal kita membaca 1 hari 1 juz, untuk bulan Sya'ban minimal 2 juz, untuk bulan Ramadan yang akan datang minimal kita membaca 1 hari 3 juz. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi." Iqra'ul Qur'an, bacalah Al-Qur'an, fa innahu, maka sesungguhnya Al-Qur'an tersebut ya'ti yaumal qiyamah, akan datang pada hari kiamat, syafi'an, sebagai pemberi syafaat, li ashabihi, bagi seseorang yang senantiasa membacanya. Hadirin yang mulia, persiapan yang kedua yakni memperbanyak sedekah. Kalau di hari-hari biasa kita banyak bersedekah, apalagi ketika memasuki bulan Ramadan, sebab setiap hari malaikat turun mendoakan orang-orang yang senantiasa bersedekah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilani wa yaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafan wa yaqulu al-akhar Allahumma a'ti mumsikan talafan." Setiap hari 2 malaikat turun, dia berkata, "Ya Allah, gantikan orang yang infak di hari ini." Malaikat yang satunya lagi berkata, "Ya Allah, hancurkan orang yang tidak berinfak di hari ini." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqun nar walau bisyiqqit tamrah." Takutlah kalian pada api neraka walau bisyiqqit tamrah, walaupun hanya dengan sebutir kurma. Hadirin yang mulia, hendaknya sebelum memasuki bulan Ramadan kita memperbanyak amal-amal soleh. Memperbanyak amal soleh secara umum, yaitu seperti memperbanyak solat-solat sunnah, baik itu rawatib, sunnah qabliyah, sunnah ba'diyah, sunnah duha, sunnah tarawih, dan juga amal-amal soleh yang lain seperti berbakti kepada kedua orang tua. Karena orang tua adalah pintu surga. Jangan merasa lelah dan payah ketika membantu mereka. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, gunakan waktu sebaik-baiknya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang harus kita ingat adalah kita menghadirkan bahwasannya ini semua nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bisa membaca Al-Quran, kita bisa berzikir, kita bisa beribadah, itu semua nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Waktu sangat berharga dan akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Min husni islamil mar'i," termasuk kebaikan Islam seseorang, tarkuhu ma la ya'nihi, yakni meninggalkan apa yang tidak bermanfaat. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ingat bahwasanya tujuan kita berpuasa adalah agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar amal-amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka perhatikan bahwa di tengah-tengah ayat puasa Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang doa. Maka di antara doa-doa itu kita adalah doa agar amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.